Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irwan Bempa dalam mata kuliah agroklimatologi. Kali ini video pembelajaran tentang mata kuliah agroklimatologi akan kita bahas terkait dengan kompetensi dasar mahasiswa, yaitu penguasaan terhadap bagaimana fungsi-fungsi agroklimatologi beserta aspek atau komponen dalam bidang-bidang pertanian. Seperti biasanya, saya selalu mengajak adik-adik mahasiswa untuk fokus dalam video pembelajaran setiap mata kuliah yang saya berikan melalui video. Saya akan mulai dari sisi beberapa pengertian tentang pembahasan istilah-istilah menyangkut agroklimatologi, iklim, cuaca, dan seterusnya. Untuk itu, bagi kalian yang menonton video ini, dimohon untuk menyaksikan sampai tuntas dan saya akan memberikan tugas-tugas untuk Anda penuhi sebagai kewajiban daripada mata kuliah ini. Saya akan membahas tentang beberapa istilah. Yang pertama, apa sebetulnya arti dari agroklimatologi tersebut. Jadi ada dua kata tentang istilah agroklimatologi dari aspek keilmuan. Yang pertama adalah agro itu sendiri secara luas dapat diartikan sebagai tanaman. Kemudian klimatologi adalah ilmu atau iklim. Jadi agroklimatologi adalah ilmu yang membahas berbagai aspek. Iklim merupakan sebuah karakter sintesis atau nilai statistik cuaca dalam jangka panjang di suatu tempat atau wilayah. Misalnya iklim tropik, subtropik, iklim basah, atau iklim kering. Nah, sementara cuaca itu diartikan sebagai kondisi atmosfer sesaat atau jangka pendek beserta perubahan-perubahan yang terjadi. Anda mungkin pernah mendengar tentang istilah meteorologi. Apa arti dari meteorologi? Meteorologi adalah sebuah ilmu atau satu ilmu yang mempelajari proses fisik, bagaimana cuaca terbentuk, dan seterusnya. Sementara iklim mikro, yaitu kondisi cuaca dalam lingkungan atmosfer terbatas, dalam sebatas lingkungan tanaman yang ada di sekitar permukaan tanah. Saya akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang sejarah lahirnya ilmu klimatologi. Jadi klima itu berarti zona atau wilayah. Ya, sementara untuk logi itu asal kata dari logos yang berarti ilmu atau berdiskusi. Sehingga ilmu iklim adalah ilmu yang memberikan dan menjelaskan fenomena iklim dengan perbedaan karakter dari satu tempat dengan tempat lain. Hubungan unsur iklim dengan lingkungan secara umum dan manfaat bagi manusia. Jadi iklim kalau kita kaitkan dengan lingkungan, maka itu seharusnya bisa saling bermanfaat. Shen Kuo adalah orang pertama yang mengemukakan teori perubahan iklim berdasarkan pengamatan dari tanaman bambu yang membantu. Jadi Shen Kuo ini adalah mempelajari sebuah teori perubahan iklim dengan sebuah pengamatan riset yang sederhana. Sementara orang yang pertama membuat peta iklim itu dikenal dengan nama Benjamin Franklin, itu ada di abad ke-18. Nah, siapa orang yang pertama yang membuat peta angin?
Anda harus tahu, yaitu Edmund Halley pada tahun 1886. Sementara Francis Galton, orang yang pertama kali memperkenalkan istilah anticyclone, dan orang yang memperkenalkan istilah klimatologi atau klimatologi adalah Helmut Landsberg. Di Indonesia, ilmu cuaca ada dikenal pada tahun 18 diangkat sebagai kepala pemerintah Jepang di tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, yang Kiso Kauso yang saya sebutkan tadi itu menjadi kantor meteorologi dan geofisika, dan kantor tersebut di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu Biro Meteorologi di bawah Angkatan Udara dan Jawatan Meteorologi dan Geofisika di bawah Kementerian PU dan Tenaga Sipil. Kemudian pada 1947 mengubah nama menjadi meteorologi oleh Belanda, itu dirubah dengan bahasa Belanda, Meteorologic and Geophysic Dienst. Jadi lembaga inilah yang dikuasai oleh Indonesia sehingga dia menjadi lembaga meteorologi dan geofisika. Pada tahun 1950 menjadi anggota WMO atau World Meteorological Organization. Sedangkan pada 1955 LMJ di bawah Departemen kala itu Perhubungan kemudian diubah menjadi Direktorat Meteorologi dan Geofisika. Pada tahun 72 menjadi Pusat Meteorologi dan Geofisika. Dan pada tahun 1980 menjadi Badan Meteorologi dan Geofisika yang seperti kita kenal di era sekarang. Pada tahun 2002 menjadi lembaga non-departemen, dan kemudian pada tahun 2008 dirubah kembali menjadi, namanya berubah menjadi Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika, atau yang kita kenal dengan BMKG. Kalau Anda sering mendapat pengumuman tentang bagaimana kondisi cuaca terkini, itu sering secara resmi dikeluarkan oleh BMKG. Di Indonesia ada 5 balai besar BMKG. Yang pertama itu ada di Medan, kalau tidak salah, kemudian ada di Jakarta, Denpasar, Makassar, dan Jayapura. Ini adalah sejarah tentang BMKG pertama kali di Indonesia oleh Observatorium Bosca, dibangun 1923 sampai dengan 1928. Jadi ada yang disebut dengan satu lembaga NICV, yaitu Perhimpunan Bintang Hindia Belanda. Kala itu penyandang dana Karel Albert Rudolf Bosca sebagai tuan tanah di perkebunan teh Malabar. Kemudian diserahkan ke pemerintah Indonesia pada 17 Oktober 1951. Itu adalah sejarah tentang lahirnya klimatologi atau lembaga yang mengurusi tentang klimatologi dan geofisika di Indonesia. Nah, mari kita melihat tentang pembagian klimatologi. Jadi ada 2 klimatologi. Yang pertama adalah klimatologi fisik dan klimatologi terapan. Klimatologi fisik adalah klimatologi yang menjelaskan tentang iklim berdasarkan faktor fisik. Jadi ada rumus-rumus, dalil, dan sebagainya, kemudian direpresentasikan sebagai klimatografi. Nah, yang kedua, klimatologi terapan, yaitu analisis data iklim
untuk digunakan secara operasional meliputi agroklimatologi, klimatologi penerbangan, bioklimatologi, klimatologi industri, dan seterusnya. Nanti kita akan fokus belajar pada khusus agroklimatologi. Pertanyaan, kenapa agroklimatologi dibahas secara tersendiri? Nah, ada kepentingan agroklimatologi di sini. Yang pertama adalah cuaca iklim itu sangat menentukan pertumbuhan, perkembangan, produksi tanaman, panen, serta pasca panen. Yang kedua, manusia belum dapat melakukan modifikasi iklim dalam skala makro. Kalau skala mikro mungkin masih bisa, tapi pada luasan yang besar, sebuah perkebunan atau lebih luas lagi, itu masih belum dimungkinkan untuk modifikasi iklim. Nah, manfaat dari mempelajari tentang agroklimatologi ini adalah yang pertama, melakukan perencanaan atau pengembangan pertanian di suatu wilayah yang paling berpengaruh dengan iklim. Jadi ada intensifikasi, ada ekstensifikasi pertanian. Ini iklim, perencanaan dan pengembangan pertanian itu penting sekali untuk mengetahui tentang keadaan iklim. Kemudian manfaat yang kedua yaitu sebagai dasar strategi penyusunan rencana dan kebijakan pengelolaan usaha tani. Tentu ini adalah strategi yang sangat penting sekali bagi pemerintah. Ada unsur dan pengendali cuaca dan iklim. Ya, ada dua hal, unsur cuaca iklim dan pengendali iklim. Jadi ada unsur-unsur, ya, unsur-unsur yang iklim, kemudian ada yang mengendalikan, ada pengendali daripada cuaca atau iklim. Unsur cuaca itu yang terdiri dari radiasi surya, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, persipitasi atau hujan. Kemudian ada istilah evapotranspirasi. Saya yakin paham tentang istilah ini. Kemudian ada pengendali cuaca atau iklim. Yang pertama adalah rotasi dan revolusi bumi. Ini yang bisa mempengaruhi terhadap terjadinya perubahan iklim dan cuaca. Kemudian ada letak lintang, tinggi tempat, topografi, pusat tekanan tinggi dan rendahnya, posisi terhadap lautan, gerakan massa udara regional, dan arus lautan. Ini hal-hal yang penting untuk Anda pelajari di dalam memahami agroklimatologi, sehingga ketika kita akan fokus membahas tentang agronya, maka Anda sudah memahami beberapa istilah terkait dengan klimatologi tersebut. Demikian kuliah atau video pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahami, dan jangan lupa ditonton sampai tuntas dan Anda betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan dasar-dasar ilmu agroklimatologi, mulai dari sejarah sampai dengan pengenalan istilah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.